Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya jin dan setan adalah makhluk gaib yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Dalam Islam disebutkan bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan bersarang di beberapa bagian tubuh tertentu. Ini bukan sekedar mitos, tetapi ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Jin sesungguhnya memiliki kemampuan untuk memasuki tubuh manusia dan berjalan mengikuti aliran darah hingga sampai ke otak dan mempengaruhi pikiran serta perasaan manusia. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu berlindung dari bisikan-bisikan dan tipu daya dari bangsa jin yang suka membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Jin dan setan adalah musuh terbesar dan terberat umat manusia di muka bumi ini. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh setan maupun jin, sehingga kita mesti berhati-hati. Jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari 7 tempat yang tidak kita jaga. Dan berikut ini adalah ke-7 tempat yang digemari oleh setan dan jin. Yang pertama, mulut dan lidah. Jin akan selalu berusaha untuk masuk ke dalam mulut kita ketika kita sedang menguap. Oleh sebab itu, saat sedang menguap, kita dianjurkan untuk selalu menahannya atau menutupnya dengan tangan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ketika setan sudah bersemayam ke mulut kita, maka setan suka membuat manusia berbicara yang buruk seperti dusta, ghibah, dan perkataan kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk menghindari dan membentengi mulut kita, maka sebaiknya kita selalu berzikir dan membaca Al-Quran, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, dan memohon perlindungan kepada Allah dari perkataan yang sia-sia. Yang kedua, di bawah kuku manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada umat muslim untuk selalu rutin memotong kuku, di mana sunnahnya dilakukan pada hari Jumat, karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, potonglah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad.
Yang ketiga, lubang hidung manusia. Ketika manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Karenanya saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah memasukkan atau istinsyaq dan mengeluarkan air dari hidung atau istinsyar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, telinga manusia. Tidak hanya sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seseorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka itu artinya telinga orang tersebut telah dikencingi oleh jin. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang sedang tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Telinga manusia bisa menjadi pintu masuk jin jika sering mendengarkan hal yang buruk, seperti musik yang melalaikan, gosip, atau bahkan fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan berbisik di telinga kalian saat tidur agar kalian lupa beribadah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kelima, urat darah manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan setelah jin masuk melalui aliran darah, maka kemudian jin akan berusaha memperdaya manusia. Mengapa aliran darah? Karena jin bisa mengganggu manusia dengan mempengaruhi perasaan dan emosi mereka, seperti marah, was-was, dan bisikan jahat. Yang keenam, perut. Setan senang sekali tinggal di tubuh orang yang makan berlebihan atau mengkonsumsi makanan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah manusia memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu cara menghindarinya adalah makanlah secukupnya dan tidak berlebihan, mengkonsumsi makanan halal dan thayyib, membaca doa sebelum makan. Yang ketujuh, lubang kemaluan manusia. Setan sering menggoda manusia untuk berbuat zina dan maksiat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bagaimana cara menghindarinya? Maka kita harus menjaga pandangan dan aurat. Menikahlah jika sudah mampu dan memperbanyak puasa sunnah. Itulah ketujuh tempat dalam tubuh manusia yang sering menjadi sarang jin dan setan. Mari kita selalu berlindung kepada Allah agar terhindar dari gangguan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.